Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di mata kuliah BK di SD. Yeay. Bentar lagi kita akan UTS ya, sekitar 2 minggu lagi. UTS-nya mulai tanggal 9 bulan depan ya. Bulan November kita sudah mulai UTS sesuai jadwal mata kuliah masing-masing. Nah, kita akan menghabiskan materi kita sampai UTS ya. Hari ini kita membahas tentang karakteristik perkembangan peserta didik usia SD. Oke. Minggu kemarin kita membahas tentang karakteristik perkembangan peserta didik pada masa anak-anak awal ya, usia 2-6 tahun. Dan hari ini kita akan membahas karakteristik perkembangan anak-anak akhir usia 6-12 tahun. Nah, nih 12 tahun. Nanti kita ini saya tidak mungkin menjelaskan semua tulisan ini, nanti bisa dibaca oleh masing-masing, dibaca semuanya secara detail. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, kurang paham, nanti bisa tanyakan langsung. Saya hanya memberikan penjelasan tugas perkembangan peserta didik usia SD ya. Ini menurut Hafiges, itu dalam buku Rifai, bukunya udah usang ya, 1984. Ini mungkin lahirnya kalau saya kan lahiran 89, itu masih tuaan lagi gitu ya. Nah, ini tugas perkembangan itu adalah tugas-tugas yang harus dipecahkan dan diselesaikan oleh setiap individu pada setiap periode perkembangannya supaya individu tersebut menjadi bahagia gitu. Tugas-tugas perkembangan. Kalian juga punya tugas perkembangan dewasa awal gitu. Ini untuk anak SD loh. Apa yang harus diselesaikan, apa yang harus dilewati untuk anak usia SD, nanti kita akan pelajari. Misalnya ada ketertinggalan, berarti dia mengalami ketertinggalan peserta didik. Biasanya ada hal-hal seperti itu, dan itu sangat menghambat kehidupannya sehari-hari. Bisa jadi kalau misalnya perkembangannya itu tidak seperti teman-temannya, misalnya dia lebih lambat, maka bisa jadi dia di kelasnya itu bisa jadi orang-orang yang dikucilkan, bisa jadi bahan bulian, tertawaan teman-temannya. Maka dari itu kita harus dapat meminimalisir hal-hal tersebut. Kita harus membantu siswa-siswa kita untuk memecahkan masalah perkembangannya yang misalnya terhambat atau belum selesai. Tugas perkembangan itu biasanya terjadi di sepanjang rentan kehidupan. Nah, ini yang pertama, apa ini? Mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan umum. Biasanya anak-anak SD ini keterampilan yang dimaksud adalah seperti melempar, menendang, melompat, berenang, dan menggunakan alat-alat permainan tertentu. Bisa jadi itu alat permainan tradisional maupun permainan modern. Nah, ini keterampilannya, kalau ini beda ya, keterampilan melempar, menendang, melompat, berenang itu tidak seperti anak-anak yang kemarin yang usia 2-6 tahun, itu berbeda. Nah, kalau anak SD biasanya kalau keterampilan melempar itu biasanya sudah ritmenya itu sudah sesuai dengan permainan yang dituntut. Misalnya nih, permainan bola kasti, permainan bulu tangkis. Nah, itu dia bisa memperagakan selayaknya pemain-pemain bulu tangkis, misalnya menggunakan raket dengan benar, sudah mulai memakai raket yang bagus gitu. Kalau anak usia 2-6 tahun kan biasanya menggunakan raket dari bahan plastik, karena takut ya kalau patah. Nah, kalau anak SD ini sudah
terampil menggunakan alat. Nah, makanya tidak usah khawatir lagi. Malahan bagusnya atlet-atlet itu dibimbing sedini mungkin. Pada anak usia SD ini sudah dibimbing untuk mempersiapkan atlet-atlet masa depan yang lebih baik gitu. Selanjutnya itu tugas perkembangan anak usia SD itu membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri, makhluk hidup yang sedang tumbuh. Contohnya itu menerapkan kebiasaan untuk hidup sehat dengan cara memelihara badan, kebersihan, keselamatan diri agar terhindar dari berbagai penyakit. Nah, itu ya yang nomor 2. Yang nomor 3, belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya. Pada hakikatnya tugas perkembangan ini adalah anak belajar memberi, menerima, dan belajar membina persahabatan dengan teman-temannya. Itu. Selanjutnya, mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita dengan tepat. Nah, ini dia sudah bisa belajar untuk menyesuaikan peran seksnya. Kalau anak laki-laki ya bergaul dengan anak laki-laki, kalau anak perempuan ya dia bergaul dengan anak perempuan. Nah, bahayanya kalau misalnya anak laki-laki perannya perempuan, itu takutnya kalau tidak dibimbing dia bisa tidak bisa membedakan gender gitu. Selanjutnya nomor 5, itu mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. Nah, pada usia SD ini harus bisa dituntut untuk calistung, dan mengajarkan calistung ini di dasar kehidupan untuk perkembangan kognitif ya anak-anak itu. Dan biasanya pada tahap ini keterampilan calistung ini itu bisa mendeteksi anak itu memiliki hambatan menulis, membaca, dan berhitung. Biasanya ada loh penyakitnya yang namanya disleksia, itu gangguan membaca. Terus disgrafia itu gangguan menulis. Terus ada diskalkulia itu gangguan menghitung. Nah, itu bahaya sekali ya. Itu bisa dideteksi pada anak-anak usia SD. Gangguan itu memang dia tidak bisa membaca walaupun diajari, karena dia otak kanan dominan, jadi susah untuk mengajarkan membaca untuk anak disleksia itu. Ada treatmentnya menggunakan mengajarkan membaca dengan otak kanan. Tapi banyak kok orang yang menggunakan otak kanan akhirnya bisa membaca dengan terapi. Selanjutnya nomor 6, kita melihat di sini adalah perkembangan untuk kehidupan sehari-hari. Itu mengajari untuk kehidupan efektif sehari-hari dengan permasalahan sosial. Jadi anak SD harus diajari cara mengatasi permasalahan sosial dengan lingkup terkecil, yaitu biasanya terjadi di lingkup perkembangan sosialnya dengan teman-teman sebayanya. Misalnya diajari belajar mengatasi teman-temannya yang suka jahil gitu. Oke, yang ketujuh kita melihat di sini anak-anak usia SD ini tugas perkembangannya yaitu dapat mengembangkan moral yang sifatnya batiniah, yaitu hati nurani, serta mengembangkan pemahaman dan sikap moral terhadap peraturan dan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan anak-anak. Misalnya nih, anak belajar tidak boleh untuk berbohong. Terus anak belajar berbagi dengan teman-temannya. Yang nomor 8 itu mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Ini maksudnya adalah mengembangkan sikap sosial yang demokratis dan menghargai hak-hak orang lain. Misalnya nih, anak-anak mulai belajar bermain dengan semua teman sebaya, tidak melihat agama, suku, ras,
status sosial dan sebagainya. Diajarkan anak itu jangan bersikap diskriminatif, seperti dia mau berteman dengan orang-orang tertentu saja gitu. Yang ke-9 bisa kita lihat, tugas perkembangan ke-9 itu mencapai kebebasan. Dalam artian bahwa anak-anak usia SD itu kita ajari dapat merencanakan masa depan, membuat keputusan gitu, tanpa kita tanpa menjadikan dia pribadi yang manja misalnya. Dia harus dapat mengambil keputusan mana yang baik dan benar untuk dirinya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari ke-9 tugas-tugas perkembangan menurut Hafiges. Itu bisa dilakukan bimbingan ya. Kalau misalnya terdapat siswa yang menyalahi ke-9 tugas perkembangan tadi, maka dari itu tugas bimbingan dan konseling adalah dapat membantu mengarahkan agar siswa dapat menyelesaikan permasalahan dan sesuai dengan ke-9 tugas perkembangan itu memang harus dilewati. Jangan sampai ada satupun yang terlewati, nggak dilalui gitu, atau nggak terselesaikan, maka akan merugikan si siswa itu, akan bisa jadi bahan ejek-ejekan gitu. Oke, baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk sesi pertanyaan bisa ditanyakan langsung lewat WA atau komen di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.